Perkenalkan, nama saya Agnes Fitri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bunda Mulia jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang topik Enterprise Resource Planning atau yang biasa kita lebih kenal sebagai ERP. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya memfokuskan pada penerapan ERP pada PT Telekomunikasi Indonesia atau yang bisa kita lebih kenal sebagai Telkom. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam topik pembahasannya. Jadi, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana implementasi ERP pada PT Telkom, kita harus tahu dulu apa sih itu ERP. Jadi, ERP itu I-nya itu merupakan enterprise atau perusahaan atau organisasi yang merupakan sekelompok orang dengan tujuan yang sama yang memiliki sumber daya tertentu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, R-nya itu adalah resource atau sumber daya yang disertakan dan semua hal lain yang diperlukan dalam menjalankan suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian P-nya itu adalah planning, yang merupakan perencanaan. Jadi perencanaan itu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah atau memastikan bahwa segala sesuatu itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dari sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa ERP itu adalah suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan untuk perencanaan pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan perangkat komputer yang terintegrasi. Nah, jadi ERP itu kan berguna untuk mengintegrasikan semua data dan mendukung semua sistem fungsi utama dari sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi ERP itu karena ERP itu merupakan pengembangan dari sistem informasi, itu dia bisa mendukung fungsi perusahaan seperti accounting, financial, marketing, production, tapi kembali lagi berdasarkan kebutuhan perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tujuan dan peran ERP. Jadi sistem ERP itu memiliki tujuan, yaitu untuk mengkoordinasi bisnis organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, dia punya beberapa peran. Salah satunya itu adalah otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Kemudian yang kedua itu adalah membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan informasi secara real time. Yang keempat itu memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya kita masuk ke modul-modul ERP. Jadi, setiap sistem ERP itu memiliki modul-modul yang berbeda-beda. Nah, tapi kebanyakan sistem ERP itu kurang lebih memiliki modul-modul ini. Yang pertama itu adalah human resource. Jadi, human resource ini tuh berfungsi untuk meningkatkan efisiensi departemen sumber daya manusia atau human resource dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah inventory. Jadi inventory itu berfungsi untuk melacak dan mengelola stok barang di suatu perusahaan. Yang ketiga itu adalah sales dan marketing. Jadi sales dan marketing itu berfungsi untuk menangani alur kerja penjualan seperti pertanyaan penjualan, penawaran, sales order, dan juga faktor. Kemudian yang keempat itu adalah purchase. Jadi purchase ini tuh berfungsi untuk mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang, termasuk daftar supplier, permintaan, dan analisis penawaran. Kemudian yang kelima itu adalah finance dan accounting. Jadi di sini tuh berfungsi untuk mengelola arus kas yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, serta membantu perusahaan menangani berbagai transaksi keuangan. Kemudian yang keenam adalah customer relationship management. Jadi di sini tuh berfungsi untuk meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan yang lebih baik, kemudian membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. Jadi lanjut, tadi ada yang ketujuh, itu adalah engineering production. Jadi seperti yang kita tahu, itu untuk memastikan bahwa produksi itu berjalan dengan baik. Kemudian yang ke-8 itu adalah supply chain management. Jadi di sini itu adalah kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Jadi ini tuh meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang efisien dan juga hemat biaya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan ERP. Jadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam
mengimplementasikan sistem ERP ini tuh kita harus tahu dulu apa sih kelebihan dan kekurangannya agar nanti bisa sesuai dengan keinginan organisasi atau perusahaannya. Yang pertama itu adalah integrasi bisnis yang lebih integrasi bisnis dan akurasi data. Jadi integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Jadi karena sistem ERP itu terdiri dari berbagai modul dan juga submodul, nah dia itu terdiri dari beberapa modul dan submodul yang dapat mewakili komponen bisnis tertentu. Dia itu jadi kalau misalnya data itu dimasukkan pada suatu modul, nanti secara otomatis itu akan diperbarui juga. Nah, pembaruan itu bisa terjadi secara real time atau tepat waktu. Nah, sehingga tingkat akurasi datanya itu bisa jauh lebih baik, lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah memudahkan perencanaan dan manajemen sistem informasi. Jadi, kelebihan ERP lainnya itu merupakan dia itu bisa membantu manajemen untuk lebih tepat memanfaatkan sumber dayanya seperti material, sumber daya manusia, dan mesin atau peralatan kerja. Dan juga dalam menyajikan laporan, sistem ERP itu dapat menghasilkan laporan standar yang diperlukan oleh manajemen, dan laporan tersebut itu dapat diakses manajemen kapan saja saat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, jadi selain dia itu menyediakan perencanaan yang lebih baik, sistem ERP itu juga bisa meningkatkan efisiensi pada aktivitas rutin harian seperti pemesanan, kemudian pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan juga realisasi penjualan. Nah, kemudian yang terakhir adalah terbentuknya standarisasi prosedur. Nah, karena sistem ERP itu didasarkan pada proses praktik internasional terbaik yang diadopsi oleh organisasi yang menerapkannya, nah, jadi pekerjaan yang dilakukan ERP itu menjadi lebih terstruktur, sehingga ada standarisasi tertentu dari penggunaan ERP ini. Kemudian kekurangannya. Jadi yang pertama itu kekurangannya itu adalah implementasi software yang lambat. Jadi memang dalam mengimplementasikan suatu software ERP ini tuh membutuhkan waktu yang lama. Jadi nggak jarang beberapa implementasi ERP itu membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 tahun. Tapi itu juga bergantung pada cakupan perangkat lunaknya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menerapkan software ERP itu, kita harus merencanakan itu bertahun-tahun sebelumnya agar nanti nggak mengganggu proses pekerjaan kita. Kemudian yang kedua itu adalah mahal untuk memulai dan melanjutkan. Yang maksud di sini tuh jadi biaya ERP itu cukup mahal. Jadi setiap kita membutuhkan perangkat lunak baru, itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena kan kita juga harus meningkatkan sistem perangkatnya itu juga. Terus kita juga harus melalui beberapa tingkat pelatihan juga yang membutuhkan biaya. Jadi biaya yang digunakan untuk implementasi ERP ini itu cukup besar. Kemudian yang ketiga itu adalah migrasi data yang lambat. Jadi pertama kali kita menggunakan sistem ERP yang baru, kita tuh harus memasukkan data ke dalam format yang baru. Nah, itu tuh membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi semakin baik datanya, semakin lama. Jadi bahkan data-data yang digital itu juga membutuhkan waktu untuk masuk ke sistem baru. Jadi cukup lama untuk pindahkannya. Kemudian yang terakhir itu adalah terlalu rumit. Jadi ini tuh juga salah satu keuntungan dan juga salah satu keuntungan terbesar dari software ERP, tapi juga kerugian yang utama, terlalu rumit. Karena perangkat software ERP ini tuh bisa melakukan banyak hal, maka semakin rumit juga penggunaannya. Jadi si pengguna itu akan nggak bisa fokus pada tugas utamanya. Nah, maka dari itu diperlukan training dulu sebelum penggunaan ERP agar setiap penggunanya itu lebih terbiasa dalam penggunaan sistem ERP yang rumit ini. Kemudian kita masuk ke tahap implementasi ERP. Jadi, mulai dari yang pertama, yaitu research dan juga planning. Jadi, di fase ini itu adalah fase untuk menganalisis dan juga merencanakan. Jadi, selama periode ini tuh akan dibentuk tim project itu akan dibuat. Kemudian nanti di sini tuh kita akan mengidentifikasi masalah terkini dan juga solusi potensial apa sih yang dapat mengatasi masalah tersebut. Dan yang paling penting pada tahap ini itu kita harus menyusun rencana project. Jadi
rencana proyek ini tuh akan dijadikan panduan selama proyek ini berlangsung. Kemudian yang kedua itu adalah desain. Jadi pada desain ini kita ini akan mencari tahu, kita akan membicarakan gimana sih tampilan sistem sistem skala perusahaan yang baru itu bakal seperti apa dan gimana cara digunakannya di suatu organisasi. Jadi di tahap ini kita akan mengerjakan berbagai konfigurasi untuk sistem baru, menentukan peran, dan juga mendokumentasi prosedur standar. Kemudian yang ketiga itu adalah development atau pengembangan. Jadi tujuan utama dari tahap pengembangan ini itu adalah untuk mempersiapkan seluruh sistem sebelum diaktifkan. Jadi ini termasuk mulai dari aktivitas menyelesaikan penyesuaian diperlukan, mengembangkan pelatihan pengguna, dan juga mengimpor data. Selanjutnya adalah tahap implementasi lanjutan. Jadi mulai dari testing. Testing adalah tahap pengujian, di mana kita ini memastikan fungsionalitas sistem itu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan di awal proyek atau enggak. Kemudian kita harus, kalau belum sesuai, kita harus terus menyempurnakan konfigurasinya. Kemudian selanjutnya itu adalah deployment atau penerapan. Jadi di tahap ini tim proyek dan tim pelaksana itu akan menilai situasi dan membuat keputusan akhir. Iya, ini dapat diaktifkan atau belum. Jadi sebelum sistem ini diaktifkan atau ditayangkan, data akhir itu akan dimuat dan divalidasi. Jadi tim itu akan melatih karyawannya yang akan bekerja di sistem yang baru dan meninggalkan sistem yang lama. Jadi dia harus belajar di sistem yang baru. Kemudian yang terakhir itu adalah training. Nah, jadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, jadi training ini tuh untuk memastikan bahwa seluruh pengguna itu dapat menggunakan sistem ERP ini dengan baik. Jadi karena setelah sistem ERP ini aktif, tujuan tim proyek itu akan bergeser karena seiring berkembangnya cara pengguna bekerja dalam sistem, penyesuaian dan perubahan pada konfigurasi juga sistem itu mungkin perlu digunakan. Jadi training ini untuk memastikan bahwa seluruh pengguna ini tuh bisa menjalankan ERP dengan baik meskipun nanti mungkin akan ada perubahan ke depannya. Nah, pada kali ini langsung kita masuk ke dalam studi kasus. Jadi saya memilih studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, atau yang bisa kita kenal sebagai PT Telkom. Ini merupakan videonya. Jadi PT Telkom Indonesia ini merupakan perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Ini bisa kita lihat di sini, ini merupakan profil perusahaannya. Lebih dari puluhan tahun kami menemani bangsa ini dan membawa perubahan gaya hidup menjadi lebih baik. Inilah Telkom Indonesia yang selalu berkarya untuk bangsa Indonesia. Satu-satunya emiten yang dual listed di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Sebagai satu dari 5 perusahaan terbuka terbaik, Telkom Indonesia memiliki visi, misi, dan strategic objektif untuk tumbuh menjadi lebih baik dan terbaik. Tahun ini, Telkom Indonesia menetapkan strategic portfolio, customer value through digital times, telecommunication, information, media, entertainment, dan services.
Telkom Indonesia menghadirkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Mobile Services. Fixed Services. Consumer Digital. Enterprise Digital. Interconnection and International Traffic. Serta Network Infrastructure. Jadi kurang lebih begitu profil singkat dari perusahaan telekomunikasi Indonesia. Sekarang kita masuk ke topik ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah latar belakang penerapan ERP. Jadi di sini kita akan mengetahui apa sih yang melatar belakangi PT Telkom ini menggunakan ERP, karena PT Telkom ini udah perusahaan besar dalam bidang telekomunikasi. Apa sih yang melatar belakanginya dalam menggunakan ERP? Nah, ternyata diterapkannya alat bantu ERP ini tuh dikarenakan tuntutan perusahaan tersebut untuk mengikuti standar nasional, legacy information system, bagaimana penjualan, analisis terhadap. Jadi dikarenakan tuntutan perusahaan tersebut, dikarenakan tuntutan bahwa perusahaan harus mengikuti standar internasional, maka dari itu dia harus menggunakan ERP. Terlebih lagi dalam bisnis telekomunikasi itu merupakan bisnis dengan tingkat perubahan yang cukup tinggi. Lingkungan ini tuh menuntut perusahaan itu dapat bergerak cepat dan responsif terhadap perubahan. Itu juga yang menyebabkan Telkom ini tuh memutuskan untuk menerapkan ERP. Nah, jadi akhirnya si PT Telkom ini menerapkan sistem ERP berbasis SAP dengan tujuan yaitu meningkatkan integrasi antara unit-unit bisnis yang ada di dalamnya, yaitu human resource, marketing, dan juga finance. Nah, selanjutnya kita bisa lihat secara jelas di sini. Ini latar belakang penerapan ERP versi yang lebih detail. Di pertama itu sejak tahun 2002 itu Telkomsel IT Enterprise Team itu yang berlokasi di Bandung itu udah menerapkan pola dan bibit terbaik teknologi yang dapat mengakomodasi semua permintaan pasar telekomunikasi di Indonesia yang tumbuh sangat cepat. Nah, karena pasar telekomunikasi di Indonesia bertumbuh sangat cepat, akhirnya disiapkan. Kemudian sistem tersedia itu diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan pelayanan baik fix maupun seluler. Nah, sistem itu juga harus mampu menjalankan customer relationship management, karena emang proses bisnis yang berlangsung pada PT Telkomsel itu mengarah pada customer oriented. Jadi sama baiknya, jadi CRM itu sama baiknya dengan human resource dan aplikasi finansial. Jadi akhirnya PT Telkom ini memutuskan untuk melakukan upgrade pada sistem yang sudah dimiliki saat ini. Nah, sistemnya itu harus scalable dan intuitif atau mudah penggunaannya dan mampu menangani sekumpulan data-data penting yang aman, dan yang paling terpenting adalah mudah diatur dan juga mudah digunakan. Nah, itu yang melatar belakanginya. Kemudian selanjutnya itu adalah jenis ERP yang digunakan. Jenis ERP yang digunakan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jenis ERP yang digunakan itu merupakan SAP. Jadi SAP itu adalah suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. Jadi itu membantu di bidang manajemen perusahaan hingga melakukan operasional menjadi lebih efisien dan juga efektif. Nah, kita lihat di sini lebih jelasnya, ERP yang digunakan oleh PT Telkom adalah SAP R3 Enterprise. Alasan-alasan yang mendasari pemilihan sistem SAP R3 Enterprise ini adalah pertama, yaitu SAP R3 Enterprise ini tuh menawarkan best price. Jadi harga yang cocok. Jadi selain itu juga memberikan kemampuan yang handal dan memiliki catatan yang paling penting itu dia memiliki catatan prestasi pada bisnis telekomunikasi, sehingga cocok banget dengan Telkom yang juga merupakan perusahaan telekomunikasi.
Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk mentransformasi PT Telkom menjadi operator kelas dunia dengan sistem benchmark kelas dunia juga yang menawarkan peningkatan kualitas pada infrastruktur IT yang sudah ada sebelumnya dengan zero defect proses. Jadi karena sebelumnya latar belakang penerapan ERP pada Telkom ini dia itu karena tuntutan standar nasional, nah di SAP ini dia tuh memenuhi transformasi Telkom ini menjadi kelas dunia. Makanya dari itu Telkom memilih SAP. Salah satu alasannya juga karena dia salah satu alasan kenapa Telkom memilih SAP ini. Kemudian kita masuk ke implementasi ERP. Jadi di sini kita bisa lihat mulai dari komite IT memilih Magnus Consulting dan Anderson Consulting sebagai partner dalam implementasi sistemnya. Kemudian masuk ke project team yang dibentuk pada awal 2002 dan timeline yang sudah dibuat. Kemudian dilanjutkan dengan total pengembangan, jadi total waktu development-nya itu dan peralihannya itu adalah 2 tahun, dan project mulai dapat berjalan pada pertengahan tahun 2004. Kemudian untuk meningkatkan bandwidth operasional perusahaan pada bagian pengendalian jarak jauh area di Indonesia, Telkom menambahkan 1 GB fiber optic wide area network atau WAN backbone atau jaringan utama pada kantor-kantor cabang kecil. Jadi untuk memudahkan pengendalian jarak jauh di area-area Indonesia, dia menambahkan 1 GB fiber optic wide area network dan juga jaringan utama pada kantor-kantor cabang yang lebih kecil. Nah, selanjutnya dari implementasi PT Telkom ini kita menemukan dapat ditemukan beberapa kendala. Nah, kita lihat di sini kendalanya. Pertama itu adalah proses belajar yang berbeda-beda, tiap cabang menuntut dibentuknya tim pendampingan khusus yang bertugas mendampingi cabang yang lambat pengembangannya. Jadi seperti yang udah saya bahas sebelumnya, jadi sistem ERP ini kan merupakan sistem yang kompleks. Jadi dia tuh terlalu rumit. Jadi salah satu keunggulan dan kekurangannya karena dia terlalu kompleks, dia bisa melakukan banyak hal tapi juga susah untuk terlalu rumit untuk digunakan. Jadi membuat penggunanya ini tuh harus belajar harus membutuhkan training, pendampingan khusus ini untuk bisa menggunakan sistem ERP tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah tenggat waktu running sistem yang sangat pendek. Yang ketiga itu masih banyak karyawan yang belum mengerti tentang ERP dalam pelaksanaannya. Jadi karena alasannya mungkin sama juga, karena ERP ini kompleks, terlalu rumit. Kemudian yang keempat itu masih belum semua modul yang ada di ERP itu diterapkan dalam Telkom. Jadi seperti yang saya juga udah sempat bahas di awal, kalau misalnya setiap sistem ERP itu kan punya modul yang berbeda-beda. Jadi dan mungkin ada beberapa modul yang seharusnya ada tapi belum ada di Telkom sehingga kurang maksimal akhirnya proses yang berlangsung. Kemudian dampak positif implementasi ERP kita bisa lihat di sini. Pertama, selain ada kendala, tapi ada juga dampak positif yang dirasakan oleh PT Telkom ini selama dia menerapkan sistem ERP. Jadi pertama itu adalah PT Telkom itu dapat membuat forecasting dan estimasi dalam rangka analisa konsumen dengan lebih akurat. Nah, karena emang akurasi data yang lebih baik memang salah satu kelebihan dari ERP ini. Kemudian yang kedua itu adalah integrasi yang lebih baik dengan pelanggan dan vendor. Jadi integrasi yang dibangun tuh menjadi lebih baik antara pelanggan dan juga vendor. Kemudian yang ketiga itu adalah penerapan modul tambahan dari SAP, yaitu SAP HR dan juga SAP Project System. Nah, jadi Telkom itu jadi bisa membuat organisasi bisnisnya itu menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi jumlah karyawannya lumayan dari 3.500 menjadi 2.700 orang. Karena pekerjaannya itu udah dibuat lebih efisien dan lebih efektif oleh tambahan SAP tersebut. Kemudian yang keempat adalah untuk memeriksa keuangan atau profit bias yang lebih cepat. Jadi itu bisa memeriksa keuangan dan profit bias itu menjadi lebih cepat dibandingkan biasanya. Yang kelima itu adalah untuk penyediaan
ini penyediaan supaya dia tuh bisa melihat data gudang dan menjual. Jadi kan lebih mudah kalau misalnya lewat ini. Kemudian yang keenam itu adalah standarisasi proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas produk. Nah, jadi di sini tuh standarisasi operasi yang udah dibentuk oleh ERP ini tuh melalui best practice itu menjadi meningkat produktivitas dan juga kualitas produknya. Jadi standarisasi proses itu membuat peningkatan produktivitas dan juga kualitas produk. Kemudian yang terakhir itu adalah standarisasi data dan informasi melalui keseragaman laporan, karena si ERP ini udah membuat laporannya itu menjadi seragam, akhirnya terbuat standarisasi dan data yang informasi yang lebih baik. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, jadi ERP itu memberikan manfaat utama berupa sinkronisasi dan integrasi di dalam perusahaan. Nah, integrasi tersebut itu memberikan peluang bagi perusahaan untuk lebih cepat dan efisien dalam menjalankan proses bisnisnya. Nah, akhirnya setelah kita udah bahas panjang ini, kita udah tahu nih bahwa ada kelebihan dan kekurangan dan juga kendala yang ditemukan saat mengimplementasikan ERP pada PT Telkomsel. Tapi sebenarnya implementasi ERP pada perusahaan itu dapat memberikan banyak sekali keuntungan asalkan dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Dia. Nah, akhirnya kita sudah di penghujung. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui email yang tertera di sini. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.